Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Herman, NIM 119360005 dari TPB 13. Di sini saya membuat video untuk melaporkan laporan progres pemrograman UAS PKS 2 tahun ajaran 2019-2020. Pada kesempatan kali ini saya membuat dua program, di mana program pertama dengan tema Hukum Ohm mencari beda potensial dan kuat arus. Untuk program yang kedua dengan tema materi kimia larutan. Baik, untuk deskripsi mengenai program pertama ialah program ini bertujuan mencari beda potensial dan kuat arus. Pada program ini akan disajikan menu pilihan untuk pengguna agar dapat memilih program yang ingin dikerjakan dengan menggunakan materi percabangan. Dalam program ini dibuat perulangan sebanyak 2 kali, yang dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 2, dengan memasukkan nilai yang diminta berupa V, I, dan R. Program ini membuat array untuk menyimpan data tersebut dalam satu kesatuan, di mana array diberi nama komponen beserta dengan elemennya dengan cara float V array 10, R array 10, dan lain-lain. Program telah selesai melakukan perulangan dan telah memiliki data dari materi yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian, program menampilkan nilai dari materi tersebut. Dan selanjutnya, program pun telah selesai. Untuk program kedua, deskripsinya ialah program ini mengenai materi kimia larutan. Pada awal program ini disajikan 3 pilihan materi mengenai kimia larutan. Yang pertama, larutan jenuh. Yang kedua, larutan tak jenuh. Dan yang ketiga, cara menghitung kelarutan. Dalam program tentang materi kelarutan ini, dibuat perulangan sebanyak 4 kali, yang dimulai dari I sama dengan 1 hingga sampai I sama dengan 4. Pada program ini, membuat array dibuat dalam satu kesatuan dengan komponen array. Setelah selesai melakukan semua perintah dalam melakukan semua program yang diperintahkan, maka program kedua ini telah selesai. Itu adalah deskripsi untuk program 1 dan program 2. Baiklah, setelah saya mendeskripsikan mengenai program saya, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih tema dari program saya tersebut. Alasan saya memilih tema dari program tersebut ialah karena kedua tema tersebut dapat diaplikasikan menggunakan array, percabangan, dan perulangan. Serta perhitungan dari kedua tema tersebut sederhana, sehingga dapat dengan mudah dibuat dalam sebuah bentuk program. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program program pertama saya mengenai hukum Ohm, mencari beda potensial dan kuat arus. Di sini pada blok pertama dan blok kedua ialah sebuah sistem yang harus digunakan untuk menjalankan sebuah program bahasa pemrograman C++. Pada blok 4 ini saya mendeklarasikan integer main, yang dimana fungsinya sebagai untuk menjalankan program yang ada di dalam integer main tersebut. Selanjutnya, di blok nomor 6 kita mendeklarasikan integer pil, yaitu integer pilihan, di mana kita akan memilih pilihan di dalam program tersebut. Selanjutnya, di bagian blok 7 sampai dengan blok ke-10, ketika kita menjalankan program ini seperti ini, maka akan muncul output yang pertama, hukum Ohm, di mana hukum Ohm di sini sebagai judul. Selanjutnya output yang kedua akan muncul beda potensial. Nah, beda potensial yang pertama, output selanjutnya akan muncul kuat arus. Dan output pada blok 10 ini akan muncul Cout. Output, silahkan pilih materi nomor berapa yang ingin Anda pelajari. Nah, di sini sistem meminta user untuk memasukkan pilihan agar dapat menjalankan program, yaitu pilihan 1 maupun pilihan 2. Selanjutnya, saya sebagai user
memasukkan input pilihan satu, yaitu beda potensial. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian blok nomor 12, yaitu percabangan. Nah, percabangan di sini kita mendasarkan if sebagai percabangan pilihan pertama, di mana user dalam situasi memilih percabangan pilihan pertama. Selanjutnya di blok nomor 13 ada float in I raise 10 dan R raise 10. Pada blok nomor 15 sampai dengan blok nomor 19 kita menggunakan perulangan sebanyak 2 kali, di mana pada perulangan sebanyak 2 kali ini yaitu integer A sama dengan 1 dan A sama dengan kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya pada blok nomor 16 akan muncul output, di mana kita masukkan percobaan ke perulangan pertama, maka akan muncul di sebuah sistem ketika dijalankan percobaan ke 1. Selanjutnya akan muncul output memasukkan nilai I, di mana sistem meminta user untuk memasukkan nilai I ray A semau user ingin memasukkannya. Selanjutnya akan muncul output masukkan nilai R, dan sistem meminta user untuk masukkan nilai R ray A ke dalam percobaan pertama. Selanjutnya masuk ke perulangan yang kedua. Sama seperti sebelumnya, sistem meminta kita untuk masukkan nilai I, selanjutnya memasukkan nilai R. Selanjutnya pada blok nomor 24 ini kita mendeklarasikan integer B, di mana integer B ini adalah pilihan hasil dari percobaan perulangan 1 maupun kedua sebelumnya. Selanjutnya pada blok nomor 26 hingga blok nomor 28 kita ditunjukkan output, yaitu pilihlah hasil percobaan, di mana sistem meminta user untuk memasukkan nilai integer B. Integer B ini adalah pilihan hasil perulangan 1 maupun perulangan kedua, yaitu percobaan ke-1 maupun percobaan kedua. Selanjutnya kita masukkan hasil percobaan kedua, ya. Kita masukkan pilih hasil percobaan 2. Selanjutnya setelah kita masukkan nilai B itu, yaitu percobaan kedua, maka akan muncul output dengan kata-kata hasilnya adalah dari percobaan kedua itu, di mana sistem ini menggunakan rumus I ray B, di mana B ini kita menggunakan percobaan kedua dikali dengan R ray B, di mana kita menggunakan B percobaan kedua, dan V ini adalah sebagai satuan dari beda potensial. Itu untuk percabangan pilihan pertama. Baiklah, setelah kita melakukan pada pilihan pertama, yaitu percabangan pertama, selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Kita masuk ke else if, yaitu mendeklarasikan di mana user tidak memilih pada pilihan pertama. Jadi kita akan masukkan input, kita milih kuat arus. Nah, selanjutnya pada blok nomor 32 float V raise 10 R raise 10. Selanjutnya pada blok nomor 34 sampai dengan blok nomor 37 akan dilakukan perulangan sebanyak 2 kali, di mana output yang pertama percobaan ke-1, yaitu perulangan yang pertama. Selanjutnya ketika sudah muncul output percobaan ke-1, maka akan muncul output masukkan nilai V, di mana sistem meminta user memasukkan nilai V terhadap percobaan yang pertama, maka kita masukkan nilai V dulu. Selanjutnya ketika kita sudah masukkan nilai V,
maka akan muncul output masukkan nilai R, di mana sistem meminta user untuk masukkan nilai R array A, yaitu percobaan yang pertama. Kita masukkan nilai R. Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan yang kedua. Sama seperti yang perulangan yang pertama, akan muncul output masukkan nilai V, di mana sistem meminta user untuk masukkan nilai V array A. Kita masukkan nilai V. Selanjutnya akan muncul kembali masukkan nilai R, dan sistem minta user untuk masukkan nilai R array A, dan kita masukkan nilai R tersebut. Baiklah. Selanjutnya pada blok nomor 43 ini kita mendeklarasikan integer B, di mana integer B ini adalah sebagai pilihan hasil dari percobaan 1 maupun percobaan 2 yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya pada blok nomor 45 sampai blok 47 akan muncul output yang pertama, pilih hasil percobaan, di mana sistem meminta user untuk memasukkan percobaan 1 maupun atau 2 yang diwakilkan dengan integer B. Maka oleh sebab itu kita pilih hasil percobaan perulangan yang ke-1. Nah, ketika sudah memasukkan integer B yaitu 1, maka akan muncul output hasilnya adalah ini akan muncul hasil dari percobaan yang pertama, di mana sistem ini menggunakan rumus V array B. B ini adalah dari percobaan yang pertama dibagi R array B dengan B juga dari percobaan yang pertama, selanjutnya dengan satuan A yaitu ampere untuk kuat arus. Nah, begitulah penjelasan program pertama saya mengenai hukum Ohm mencari beda potensial dan kuat arus. Selanjutnya kita masuk ke program yang kedua. Baiklah, setelah saya menjelaskan program pertama saya, selanjutnya saya akan menjelaskan program kedua saya mengenai materi kimia larutan. Sama seperti program sebelumnya, blok 1-2 adalah merupakan suatu ketetapan untuk menjalankan sebuah pemrograman C++. Selanjutnya masuk ke blok bagian 4, kita mendeklarasikan integer main, yaitu berfungsi sebagai fungsi utama dari program ini. Selanjutnya di blok 5, 6, 7 kita mendeklarasikan integer P, karakter, dan do perulangan. Selanjutnya di bagian blok 8 sampai dengan blok 11, ketika kita menjalankan program ini maka akan muncul output seperti yang ada di layar ini. Berikut outputnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian blok 14 sampai dengan blok 20. Sama seperti sebelumnya, maka akan muncul output seperti ini, yaitu mengenai materi kimia larutan. Nah, sedangkan pada blok 20 ini akan muncul output silahkan pilih materi. Namun di sini sistem meminta user untuk memasukkan materi yang ingin dipilih. Selanjutnya kita masuk ke blok bagian nomor 22, yaitu percabangan. Percabangan pilihan yang pertama. Ketika kita memilih pilihan yang pertama, maka output yang keluar seperti ada di layar ini, di bagian blok nomor 23 maupun 24. Selanjutnya kita masuk ke bagian blok 27. Di blok 27 ini di mana keadaan user tidak memilih pilihan yang pertama, maka user memilih keadaan atau pilihan yang kedua. Nah, setelah memilih pilihan yang kedua, maka akan muncul output seperti di bagian blok nomor 28 dan 29 seperti pada di layar. Selanjutnya kita masuk bagian blok nomor 32. Pada blok 32 ini merupakan adalah keadaan di mana user tidak memilih percabangan pilihan 1 maupun pilihan 2. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka otomatis sistem akan menjalankan pilihan ketiga atau user memilih pada pilihan terakhir yaitu pilihan ketiga. Nah, di blok bagian 33 dan 34 ada void mt array 10. Selanjutnya di blok 34 integer MP sampai dengan 100 ini merupakan ketetapan dari rumus kimia tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian perulangan di blok 36.
pada blok 36 terdapat perulangan sebanyak 4 kali, A sama dengan 1 sampai dengan A kurang dari sama dengan 4. Nah, pada blok 37 dan sampai dengan 38 maka akan muncul percobaan 1 sampai dengan percobaan keempat, yaitu dilakukan perulangan sebanyak 4 kali. Setelah itu maka akan muncul output masukkan nilai masa terlarut, di mana sistem meminta user untuk memasukkan nilai MT array A pada setiap perulangan 1 sampai dengan perulangan 4. Selanjutnya kita masuk ke bagian blok 43, yaitu kita mendeklarasikan integer B, di mana integer B ini adalah pilihan hasil percobaan dari perulangan 1 sampai 4 tersebut. Nah, selanjutnya pada blok 45 sampai dengan 46 maka akan muncul output pilihan hasil percobaan, di mana sistem meminta user untuk memasukkan nilai B atau pilihan hasil percobaan dari percobaan 1 sampai dengan percobaan 4. Apabila user telah memasukkan pilihan percobaan, maka akan muncul output kelarutannya adalah sekian dari pilihan percobaan yang telah dimasukkan user. Pada sistem kali ini kita menggunakan rumus MT array B, yaitu B ini dimana pilihan percobaan dibagi dengan MP. Selanjutnya kita masuk ke blok nomor 49 dan 50. Nah, ketika sudah muncul hasil kelarutannya adalah, maka akan muncul output apakah mau mengulang yes or no. Maka sistem akan meminta user untuk masukkan jawaban berupa karakter yes or no, y atau n. Nah, ketika user memasukkan y, maka program akan kembali pada pilihan awal, yaitu pada bagian blok nomor 14. Nah, apabila user memasukkan karakter n atau no, maka akan muncul output pada bagian nomor 55 dan 56, yaitu program selesai dan terima kasih. Nah, pada blok nomor 53 ini terdapat pilihan di mana terdapat ketentuan di mana apabila user memasukkan y besar atau kapital maupun y kecil, maka sistem akan menjadi perulangan kepada pilihan awal. Begitu juga apabila user memasukkan n besar maupun n kecil, maka program akan selesai. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai program kedua saya dengan materi kimia larutan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Oke, baiklah. Setelah saya menjelaskan mengenai program kedua saya, sini saya akan melanjutkan menjelaskan flowchart pada program pertama saya mengenai hukum Ohm dan mencari beda potensial dan kuat arus. Di sini flowchart pertama main ini sebagai awal dimulainya program. Di sini kita mendeklarasikan integer A, integer B, integer pilihan. Aslinya ada integer array I raise 10, R raise 10, V raise 10. Selanjutnya akan muncul output seperti ini, hukum Ohm, output selanjutnya beda potensial, yang kedua kuat arus. Nah, selanjutnya ada output, silahkan pilih nomor. Nah, di sini kita masukkan input pilihan. Nah, apabila pada percabangan yang pertama ini kita masukkan pilihan pertama, maka akan masuk ke true. Nah, pada true ini program akan jalan. Nah, di sini tanda A sama dengan 1 atau 2, berarti di sini memiliki arti perulangan sebanyak 2 kali. Nah, pada percobaan yang pertama maka akan muncul output percobaan yang ke-1. Nah, setelah itu akan muncul output masukkan nilai I, terus user memasukkan nilai I array A. Selanjutnya setelah masukkan nilai input I array A, maka akan muncul output masukkan nilai R. Nah, di situ user juga diminta sistem untuk masukkan nilai R array A. Setelah itu output nilai I dan R. Itu untuk percobaan yang pertama, maka akan melakukan perulangan atau percobaan yang kedua. Sama seperti sebelumnya, maka akan muncul output percobaan kedua, masukkan nilai I, user masukkan input I array A,
Selanjutnya akan muncul output kembali, masukkan nilai R, dan user masukkan nilai R array A, dan akan muncul output nilai IR. Selanjutnya setelah melakukan perulangan sebanyak 2 kali, dan di sini done sebanyak atau selesai perulangan 2 kali, maka akan muncul output pilih hasil percobaan. Nah, di sini user akan memasukkan input B, di mana input B ini pilihan hasil dari percobaan ke-1 maupun percobaan 2. Ketika user sudah memasukkan pilihan 1 maupun pilihan 2, maka akan menghasilkan output hasilnya adalah. Nah, hasil adalah dari sini merupakan pilihan dari input user, mau pilihan kedua maupun pilihan pertama. Nah, pada program ini menggunakan rumus I array B dikali R array B. Nah, setelah itu akan muncul output V atau satuan dari beda potensial. Selanjutnya kembali ke percabangan awal. Nah, apabila user pada percabangan awal ini tidak memilih pilihan 1, maka ia memilih pilihan 2, akan masuk ke jalur false. Nah, pada jalur false ini user akan memilih pilihan yang kedua. Apabila user memilih pilihan yang kedua, maka akan jalan ke true. Nah, setelah sampai sini sama seperti sebelumnya, A sama dengan 1 itu 2, berarti di sini terjadi perulangan sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya kita next. Setelah itu akan muncul output percobaan yang pertama, perulangan yang pertama. Setelah itu akan muncul output masukkan nilai V, langsung user diminta untuk memasukkan nilai V array A. Setelah itu muncul output lagi, masukkan nilai R, user memasukkan nilai R array A, dan akan muncul output nilai V R. Nah, itu untuk perulangan yang pertama. Selanjutnya untuk perulangan kedua sama seperti sebelumnya, maka akan muncul output percobaan kedua karena ini perulangan yang kedua. Selanjutnya akan muncul output masukkan nilai V. Nah, user akan masukkan nilai V array A. Selanjutnya akan muncul output masukkan nilai R. Nah, user akan masukkan inputan R array A, dan akan muncul output VR. Nah, setelah melakukan perulangan sebanyak 2 kali, maka akan done atau selesai. Selanjutnya, ketika sudah melakukan perulangan sebanyak 2 kali, maka akan muncul output pilih hasil percobaan. Nah, di sini user akan masukkan input B sama seperti sebelumnya. User akan memilih percobaan, pilih hasil percobaan 1 maupun percobaan 2. Ketika user sudah memilih dari pilihan hasil percobaan, maka akan muncul output hasilnya adalah. Nah, hasil dari output ini merupakan dari pilihan 1 maupun pilihan 2 yang dipilih oleh user. Nah, pada sistem ini kuat arus menggunakan rumus V array B dibagi R array B. Setelah itu akan muncul output dari kuat arus. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian percabangan, di bagian percabangan kedua. Di sini apabila user memilih pilihan kedua, maka akan jalan ke true. Sedangkan apabila user tidak memilih pilihan kedua, maka akan jalan menuju false. Nah, ketika tidak memilih pilihan 2, maka program akan terselesaikan dan sampai di akhir. Begitu saja penjelasan saya mengenai flowchart program pertama saya mengenai hukum Ohm mencari beda potensial dan kuat arus. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.